Selamat sore buat sahabat Kas TV, kembali lagi di channel saya, channel Kas TV. Buat sahabatku, hari ini kita akan meliput cara pembuatan tambul lampot dari awal. Mungkin saja video yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua dan bisa membantu tentang bagaimana membuat tambul lampot ya. Jadi di sini bahan-bahan apa saja dan persiapan apa saja sebelum kita lakukan pembuatan tambul lampotnya. Jadi sahabatku semua yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabatku semua diberi kesehatan. Dan buat sahabatku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share, dan tekan tombol subscribe-nya agar bisa mengikuti video ataupun informasi di channel Kas TV. Oke sahabatku, kita lanjut saja ke sesinya tentang bagaimana dan peralatan apa saja. Di sini yang harus kita siapkan pertama kali yaitu potnya. Ini mungkin pot ukuran 50 liter nih. Ini saya beli di sini ada sekitar 10 pot ya. Dan di situ ada sekitar 6 pot, di sini 2 dan di sana ada 2 lagi, jadi 10. Karena ini ada pesanan yang ingin dibuatkan sistem tambul lampot. Di pertama kita siapkan pot terlebih dahulu. Setelah potnya sudah ada, kedua yaitu paralon. Paralon ini pipa paralon yang saya gunakan pipa PC AW setengah inci. Dan satu lagi yaitu jangan lupa bor ya, bor untuk melubangi, dimana nanti akan ditempatkan lubang-lubang yang untuk pengikat kaitannya seperti ini, double tip. Ini untuk pengikat warna putih nanti di posisi atas, dimana paralon itu kita kaitkan di kawatnya, sedangkan yang hitam nanti kita ikatkan di posisi potnya agar sama-sama hitam dan tidak terlalu terlihat. Yaitu selanjutnya pelubangan dengan bor, dimana pot ini harus kita lubangi untuk kedudukan posisi pipa. Jadi kalau tidak ada bor bisa juga menggunakan besi seperti ini, diluncingi, nanti dibakar lalu dicobloskan aja ke potnya agar menambah lubang di sekitaran pot, agar nantinya saat penyiraman ataupun terkena air yang berlebih, karena kita siapkan lubang yang banyak dalam pot itu, jadi tidak terjadi kejenuhan air di situ karena lubangnya banyak, jadi air itu bisa mengalir. Dan yang kedua, gerenda potong ini fungsinya itu untuk memotong pipa-pipa paralon tadi menjadi ukuran-ukuran yang kita inginkan. Jika tidak ada gerenda, bisa menggunakan gergaji besi ya, yang kecil itu. Intinya bagaimana supaya dia itu potongannya rapi. Dan setelah itu tang untuk memotong kawat. Kalau tidak menggunakan kawat ataupun pipa yang kecil ya, 6-9 mili, itu bisa yang bolong tengah dari aluminium. Dan ini spidol warna putih untuk menandakan titik di mana yang harus kita lubang di posisi pot. Contohnya seperti ini, agar sejajar dari atas ke bawah, tidak bergeser. Titik tadi harus kita lubangi untuk kita pasang nanti double tip pengikat atau pengait untuk paralon tadi, pisau cutter untuk memotong sisa ikatan dari double tip ini. Sedangkan meteran ini gunanya untuk mengukur panjang ataupun membagi pipa yang harus kita potong. Jadi ada dua cara yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu apakah kita untuk posisi tanaman yang mungkin di kondisi pendek dia bisa berbuah, ataupun untuk tanaman super long yang pipanya mungkin harus berbeda.
Caranya seperti ini. Yang sebelah sini ini sedikit pendek, dengan satu pipa kita potong menjadi 4. Itu saya gunakan untuk anggur-anggur Jupiter, Ninel. Sedangkan yang seperti ini lebih panjang dia, itu akan saya gunakan untuk anggur-anggur seperti Tran, terus CRP, Gospi, ataupun anggur-anggur yang besar ya. Di sini yang suka di long dia, jadi kita harus menyediakan tempat yang panjang. Jadi sahabatku, hal-hal ini harus kita sesuaikan dengan tanaman. Jadi bisa kita lihat sebenarnya di sini pipanya ini terlalu kecil, ataupun kawatnya untuk lingkarannya terlalu kecil. Kalau bisa lebih besar, di ukuran 6 sampai 9 mili. Jadi cara ini sangat berbeda. Jika posisi pipa yang harus kita potong menjadi 4, hanya ketinggian kurang lebih di 1,7 mungkin ya, 1,7, belum saya ukur ini seperti ini. Jadi di sini peletakan ataupun dasar dari pipa itu agar membantu lebih tinggi, dia hanya di posisi sini, di barisan pertama, ataupun lekukan di pipa yang kita letakkan ini di posisi pot yang lekuk ataupun lekukan awal di paling atas. Dan pengikatnya hanya 2 di sini, di atas dan di bawah. Ini bisa untuk jenis Jupiter ya. Dan pelubangannya kita tambahi di bawah, bisa kita lihat. Inilah fungsi bor tadi, ataupun besi untuk membantu pelubangan, agar di sini lubang-lubang ini terbantu banyak sekali. Dan di sampingnya bisa kita lihat itu sangat banyak. Setiap kelilingnya pun di samping kita tambahi. Nanti cara ini bisa kita terapkan untuk anggur-anggur Jupiter. Dengan ketinggian seperti ini sudah cukup. Sedangkan di sini tinggi mungkin di ukuran 2 meter lebih, seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat pengikatnya 4, namun di bawahnya belum kita lubangi. Nanti kita lubangi, kita tambah semua lubangnya di sini dan sampingnya di paling bawah. Jadi posisi pemasangan ini beda. Kalau untuk yang kecil mungkin di sini dua ikat saja, sedangkan ini harus sampai bawah karena ini tinggi agar tidak koyang, kokoh. Dan di bawah sini ada lekukan ataupun tempat plastik pot ini berlebih di sini. Di situ kita belah, kita masukkan di sisip di sini. Pipanya kita belah, kita tekan ataupun kita masukkan, kita cucukkan di sini. Baru di sini kita ikat di posisi 4 pengikat dengan double tip berwarna hitam. Jadi kalau dilihat dari luar tidak terlalu terlihat seperti ini. Sedangkan yang putih kita ikatkan di sini double tipnya. Jadi lubang bisa kita lihat di samping sini, kita tambahi ya seperti ini. Jadi mungkin sahabatku semua sedikit bisa menerka ataupun mencobanya. Ini paham, ini adalah pipa yang sudah kita potong dan belum kita potong sebagian untuk kita buat selanjutnya. Jadi bahan-bahan ini sudah bisa dilihat, mungkin sahabat semua bisa kita lihat sama-sama. Inilah alat yang biasa saya pakai untuk menggunakan tambulan pot. Di sini ada benang nilon nanti untuk balutan ataupun rakitan di tiang sini. Di sini kita ikat untuk membuat tralisnya. Ikat dari sini tralisnya, nanti kita tanam di posisi dalam. Jadi bahan-bahan yang untuk pembuatan tambulan pot ini apa saja, yaitu contohnya seperti ini yang saya siapkan.
Di sini ada batu bata dan batu kerikil atau koral seperti ini. Ini nanti kita letakkan di dasar pot, dan batu bata ini kita pecah yang mungkin sudah tidak berfungsi ataupun tidak dipakai, dipecah yang seukuran seperti ini ya, agak kasar. Mungkin kalau ini bisa jadi 6 atau 8 pecahan, dicampur dengan batu ini, lalu kita letakkan di posisi paling dasar di pot. Diletakkan di posisi paling dasar di bawah ini, mungkin ketebalan kurang lebih di sekitar 10 cm. Diisi semua di sini. Fungsinya yaitu untuk menjaga lubang-lubang ini tidak tersumbat dengan air ataupun guyuran dari siraman kita untuk pupuknya ataupun penyiraman tanaman atau medianya ini, dan tidak menyumbat yang bisa mengakibatkan terlalu becek ataupun basah di dasarnya, dan akhirnya pohon tadi bisa busuk ataupun mati karena kelembapan tinggi. Jadi fungsinya tadi batu-batu itu terletakkan dasar ini untuk menjaga rongga-rongga lubang tadi tidak tersumbat dengan tanah atau media. Setelah itu kita masukkan media tanamnya. Inilah media tanam yang saya buat. Ini sudah 3 hari yang lalu. Di sini saya buat dengan perbandingan sekam bakar 1 goni 50 kilo itu ya, dan sekam mentah itu 1 goni 50 kilo juga. Baru kotoran kambingnya itu kurang lebih 2 goni, dan tanah hitam itu sekitar 2 goni juga saya letakkan di sini, dan pasir itu 1 goni. Jadi diaduk dan diberi dolomit serta disiram POC ataupun asam umat. Kalau nggak ada asam umat, E4, atau nggak ada juga bisa juga disiram dengan air seperti ini. Disiram terus, nanti biarkan berapa hari. Jika nanti tumbuh gulma atau rumput-rumput di sekitaran ini, mudah-mudahan itu sudah menunjukkan bahwa tanah ini siap untuk digunakan. Baru kita letakkan di pot tadi ya, di tambelan pot itu kita tabur dan kita tanam tanamannya. Sembari ini menunggu biar netral, walaupun keadaan semua bahan sudah difermentasi, namun dengan campuran ini itu tetap bereaksi melakukan perombakan. Jadi sedikit kita sabar, mungkin 2 minggu bisa kita gunakan. Dan ini Jupiternya yang sudah kita siapkan bibitnya. Ini hasil cangkokan. Jadi saya sambil menunggu bibit ini bertambah umurnya, saya melakukan pembuatan potnya, yaitu merakitnya. Jadi pipanya kalau bisa ini lebih besar ya untuk cincinnya. Jadi baru itu kita taburkan di sini, baru kita tanam. Dan jangan lupa di bawah potnya ini diganjel batu bata atau sedikit mengambang ya, tergantung, biar tidak tersentuh langsung ke tanah ataupun apa. Nanti disusun saja batu bata ataupun tempat kedudukannya, ataupun rak yang biasa orang lakukan tuh dengan besi, itu didudukkan agar air yang berlebih itu bisa keluar dengan baik. Oke sahabatku, itu saja. Mana kiranya yang mungkin sahabatku kurang paham, bisa di komen di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama-sama belajar. Mudah-mudahan bisa menambah informasi sahabatku semua. Dan kalau tidak ada besi ataupun kawat yang besar tadi untuk cincinnya, itu bisa menggunakan kawat yang seperti ini saja, yang ukuran yang paling besar itu sudah bisa juga. Nanti kedepannya bisa dirubah ataupun dirubah lagi jika ada alatnya ataupun kawatnya yang lebih besar. Oke sahabatku semua, mudah-mudahan cara ini bisa membantu sahabatku semua bisa membuat tambulan pot
yang kiranya bisa untuk menghias di halaman rumahnya ataupun pekarangan sempit. Anggur ini bisa kita manfaatkan sebagai tanaman penghias, penghijau. Mudah-mudahan info ini bermanfaat sahabatku. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.